Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, Bu Warni. apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Ya, kemarin Bapak menghubungi saya ya. Ya, apa ya yang bisa kita obrolkan kali ini nih Pak? Iya Bu, kemarin saya menghubungi Ibu. Sebenarnya saya mau ngobrol tentang permasalahan di kelas Ibu. Kondisi di kelas saya itu ramai Bu, padahal saya itu ada di dalam kelas itu Bu. Oh, jadi yang permasalahan yang ingin kita obrolkan kali ini tentang kondisi kelas Bapak yang ramai walaupun ada Bapak di kelas nih. Kira-kira setelah obrolan kita kali ini apa ya yang Bapak inginkan di akhir obrolan kita ini, Pak? Iya Bu, jadi sebenarnya itu saya ingin kelas itu tetap ramai boleh-boleh saja. Tapi yang berkaitan dengan pelajaran Ibu. Nah, biasanya kan di kelas saya itu saya lagi menjelaskan, tapi ternyata anak-anak itu ramai dengan teman yang lainnya gitu. Dan ramainya itu bukan tentang pelajaran Bu. Seperti itu. Jadi di nanti yang Bapak inginkan adalah kelas yang tetap ramai nggih, tapi yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kira-kira kelas yang ramai itu apa yang bisa menyebabkan hal tersebut bisa terjadi nggih, Pak? Hmm, Kalau menurut saya sepertinya oke, belum ada kesepakatan Bu, kesepakatan kelas yang nantinya akan diyakini karena dari CGP calon guru penggerak saya mendapatkan materi tentang kesepakatan dan keyakinan kelas seperti itu. Oh, karena belum ada kesepakatan dan keyakinan nilai di kelas ya. Berarti bersyukur nggih Bapak bisa mendapatkan materi tersebut di kegiatan CGP yang Bapak ikuti nggih. Kira-kira apa yang bisa Bapak rubah ini untuk kegiatan pembelajaran berikutnya nih Pak? Ya. Jadi pertama yang saya akan mengingatkan Bu tentunya kepada murid saya yang sudah mengganggu, kegiatan pembelajaran, mengingatkan kembali. Karena kan rencana saya membuat keyakinan kelas. Nah, tetapi ketika di pembelajaran berikutnya tetap saja masih ramai yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, maka saya akan mengingatkan pada murid yang ramai itu agar bisa tertib. Ya, bagus-bagus. Untuk mencapai keadaan seperti itu nggih. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama saya akan mengajak anak-anak membuat kesepakatan. Kemudian dari kesepakatan itu dijadikan sebagai keyakinan. Tadinya kan sebenarnya sudah ada peraturan Bu, tapi kadangkala peraturan itu hanya sekedar peraturan, cenderung malah anak melanggar dari aturan itu. Jadi dari peraturan yang tadinya ada kalimat negatif itu saya bersama murid rencana pengen membuat kalimat yang negatif itu menjadi kalimat yang positif. Nah dari itu kan rencana selanjutnya membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Begitu Ibu. Bagaimana Bu? Ya, menurut saya baik, bagus yang akan Bapak lakukan nggih. Kira-kira untuk pembelajaran yang sekarang Bapak lakukan ini memang pembelajaran seperti apa nggih yang Bapak lakukan sehingga anak tetap ramai walaupun ada Bapak? Iya. Eh, Kemarin yang saya lakukan pembelajarannya itu apa ya, ceramah Bu. Jadi cenderung saya yang aktif. Jadi kegiatannya satu arah, saya menjelaskan terus anak hanya mendengarkan itu. Kemudian saya rencana paling membuat pembelajaran berdiferensiasi.
Dari anak-anak yang aktif, yang ramai kayak gitu, saya berikan kegiatan pembelajaran yang kaitannya dengan kegiatan motorik seperti itu. Untuk pembelajaran yang sekarang Bapak lakukan ini kira-kira ada di angka berapa ya Pak ya? Kira-kira ya Bu ya, karena saya cenderung menggunakan metode ceramah, saya pembelajarannya kira-kira di angka 60 Bu. Di angka 60 ya. Iya itu. Berarti setelah obrolan yang kita lakukan kali ini, kira-kira Bapak akan tingkatkan ke angka berapa nih Pak? Nah, kalau maksimal saya belum berani untuk target itu. Paling 90% karena tadinya yang belum ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, saya rencananya akan membuat itu bersama anak-anak. Kemudian yang tadinya pembelajarannya hanya ceramah, itu nanti saya berusaha melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Ibu. Jadi Bapak bilang bahwa akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Ya maaf ya. Kira-kira untuk rencana tadi yang Bapak akan lakukan untuk Iya. melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak rencanakan tadi, kira-kira Bapak akan melaksanakannya mulai kapan nih Pak? Rencana perbaikan paling nanti nunggu efektif pembelajaran Bu, karena sekarang kan SD sedang melakukan kegiatan sumaktif akhir semester 1 Ibu. Jadi kan kita bertemu dengan anak-anak, dengan murid, tapi lebih banyak waktu yang digunakan itu untuk kegiatan mengerjakan soal sumatif akhir semester itu. Jadi kira-kira rencana saya nanti di bulan Januari Ibu, tahun 2024, yaitu di semester 2 nanti rencananya Bu. Seperti itu ya. Kira-kira nanti untuk melaksanakan rencana yang Bapak akan lakukan nanti ini, kira-kira Bapak membutuhkan bantuan apa tidak ini Pak untuk merealisasikannya? Ya tentunya Bu, karena saya itu merasa tidak mampu untuk melakukan perubahan itu sendirian ya. Tentunya saya akan mengajak teman sejawat itu. Kebetulan SD kami itu ada tambahan baru, mutasian, dan itu teman saya sefrekuensi. Jadi dari pola pikir, kemudian rencana yang maju terhadap pendidikan, itu pasti saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat. Kemudian selain teman sejawat, rencana juga saya akan membahas terlebih dahulu tentang rencana-rencana yang sudah saya susun itu tadi berdasarkan obrolan dengan Bu Warni. Saya minta pertimbangan, saran dan kritik kepada kepala sekolah. Seperti itu Bu. Ya, baiklah. Untuk teman sejawat ini kira-kira mereka bersedia membantu apa tidak nih Pak? Kalau selama ini sering ngobrol Bu, sering ngobrol dengan teman saya. Kebetulan orangnya penuh dengan semangat, ide dan gagasannya membangun Ibu. Saya optimis teman saya mau diajak untuk berkolaborasi dengan saya. Kira-kira nanti teman sejawat ini akan dimintai bantuan seperti apa ya Pak dalam rencana aksi atau rencana perbaikan dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya? Oke. Rencananya saya dengan teman itu membuat media pembelajaran atau bahan ajar Ibu. Kemarin saya mendapatkan tugas dari
Pak Korwil itu untuk membuat bahan ajar kelas 1. Nah, kebetulan saya melihat potensi teman saya itu mampu, saya sudah mengajaknya. Alhamdulillah kemarin tugas sudah dikumpulkan dan hasilnya memuaskan Ibu. Jadi saya yakin dan sudah dilakukan kerjasama atau kolaborasi bersama dengan teman sejawat itu dalam membuat bahan ajar di kelas 1. Padahal saya kan kelas 4 dan teman saya itu kan kelas 5. Sedangkan kelas 1 kan sebenarnya bukan tugas pokoknya karena sudah mendapatkan tugas atau SKPBM-nya kan di kelas 4 saya, kemudian teman saya di kelas 5, tapi ternyata mau kayak gitu. Jadi rencana yang akan saya lakukan itu membuat modul ajar dan juga bahan ajar. Seperti itu, Ibu. Baiklah, semoga Bapak dapat melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Nah, oleh karena itu karena ini obrolan singkat nggih Pak, kita sudah di akhir sesi nggih. Nah, tapi saya ingin untuk sesi berikutnya nggih, tadi Bapak bilang bahwa rencana aksi ini akan dilaksanakan di semester 2 nggih Bapak nggih. Berarti kita nanti saya ingin bertemu dengan Bapak lagi di sesi berikutnya kurang lebih di 1 bulan ke depan nggih, 1,5 bulan ke depan. Nah, saya ingin di pertemuan berikutnya saya ingin mengetahui hasil dari rencana aksi atas perbaikan yang sudah Bapak lakukan untuk rencana aksi dari pembelajaran yang Bapak lakukan berikutnya. Baik Bu, terima kasih Bu, obrolan kali ini luar biasa. Saya merasa senang Ibu bisa bertukar pikiran terhadap kondisi atau keadaan di kelas kami Bu. Sungguh sangat membantu. Terima kasih Bu Warni. Terima kasih sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Warni, kelihatannya kamu terlihat murung. Apa yang kamu rasakan sekarang Bu Warni? Seperti ini Pak, saya punya masalah ya, berhubungan dengan murid-murid saya nih Pak. Saya itu punya 15 murid. Nah, dari ke-15 murid saya ini mayoritas murid saya ini masih kurang percaya diri Pak. Oh, seperti itu yang menyebabkan Bu Warni terlihat murung. Terus Pak, kira-kira apa yang Bu Warni inginkan Bu dari masalah tadi? tentu saya sebagai seorang guru saya tentu saja ingin murid-murid saya semuanya dari ke-15 murid saya ini semuanya memiliki rasa percaya diri yang kuat nih Pak. Contohnya jika saya meminta murid saya ini untuk maju ke depan. Nah, saya ingin anak-anak murid saya itu mau Pak, tanpa saya tunjuk-tunjuk seperti itu ataupun kalau mereka saya suruh ke depan malah mereka juga malah menunjuk temannya untuk maju. Seperti itu loh Pak. Oke, coba Ibu mengajar kelas berapa Ibu? Saya saat ini mengajar kelas 1 Pak. Oh, kelas 1, luar biasa ya, penuh dengan hati yang sabar Ibu. Coba tarik nafas sebentar Ibu. Oke, terima kasih. Coba Bu, kira-kira berapa sih jumlah anak yang kurang memiliki rasa percaya diri itu? Dari 15 anak Pak, kurang lebih ya masih ada 8-9 anak yang masih kurang memiliki percaya diri Pak. Oh, ada 8 ya. 8 anak yang masih
memiliki rasa percaya diri yang kurang. Nah, selanjutnya, berapa Bu jumlah anak yang ingin Bu Warni tingkatkan rasa percaya dirinya itu? Tentu saja saya ingin mayoritas lah ini Pak, saya ingin mereka semua mempunyai rasa percaya diri nih Pak. Tapi ya paling tidak untuk saat ini ya kalau mayoritas mungkin agak terlalu apa ya nih Pak, terlalu memaksakan nggih. Nah mungkin ya paling saya untuk saat ini saya menginginkan murid saya ya meningkat rasa percaya dirinya mungkin ya sekitar 80-90% terlebih dahulu lah Pak. Oke, coba Bu, kalau dari pengamatan Bu Warni itu ya di kelas itu kan kesehariannya pasti setiap hari bertemu dengan anak-anak tersebut. Kira-kira apa penyebabnya anak tersebut memiliki rasa percaya dirinya itu kurang? Penyebabnya apa itu? Dari pengamatan yang saya lakukan dan saya lihat sehari-hari nih Pak, kemungkinan karena mereka itu tidak percaya dengan kemampuan yang mereka miliki nih Pak. Mungkin karena ya pertama, karena mereka namanya anak kelas 1 nggih, masih Iya. beberapa anak yang belum bisa membaca. Nah, seperti itu nggih Pak. Mungkin dari itu sih Pak, yang saya lihat selama ini. Oke, berarti karena kemampuan mereka itu kurang, jadi anak kurang percaya diri ya Bu ya. Coba, apa saja yang Bu Warni lakukan terhadap anak-anak yang belum memiliki rasa percaya diri? Nggih. Untuk selama ini yang saya lakukan mungkin apa nih Pak, saya sudah melakukan beberapa usaha nih Pak, antara lain saya sudah memberikan apresiasi nih Pak atas usaha mereka sekecil pun, saya sudah memberikan apresiasi kepada usaha tersebut nih Pak. Contohnya dengan memberikan pujian, memberikan semangat bahwa mereka pasti bisa, juga sudah memberikan kepercayaan mereka untuk melakukan apa nih Pak, untuk mengerjakan tugas mereka sendiri-sendiri seperti itu Pak, tanpa bantuan dari temannya ataupun tanpa menyontek temannya, nah, seperti itu Pak. Oke, sudah bagus Bu Warni. Itu sudah dilakukan oleh Bu Warni ya Bu ya. Apakah kapan Bu akan Bu Warni lakukan? Apakah sudah sering? Bagaimana Bu? Coba. Mungkin itu kesalahan saya nih Pak. Mungkin sering atau tidak seringnya sih sebenarnya sih kelihatan saya sudah sering melakukan mungkin untuk Pak memberikan apresiasi, memberikan kepercayaan itu sudah saya lakukan. Mungkin yang saya belum lakukan mungkin untuk meningkatkan kemampuan tadi Pak. Jadi saya ingin Pak anak-anak murid saya mungkin supaya mereka bisa lebih meningkat dalam kemampuan membaca mereka Pak, sehingga jadi mereka mungkin lebih percaya diri mereka nanti lebih meningkat seperti itu Pak. Nah, untuk melakukan hal tersebut karena ini sudah Pak, sudah akhir bulan Pak untuk semester 1 ini ya mungkin, dan ini juga minggu-minggu ini sudah memasuki kegiatan SAS Pak. Jadi kemungkinan saya akan melakukan kegiatan perbaikan-perbaikan saya nanti ini di awal semester 2 Pak. Oke. Jadi awal semester 2 Bu Warni akan melakukan usaha-usaha itu ya Bu ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri tadi Bu Warni menyebutkan itu penyebabnya karena kemampuan yang dimiliki anak itu kurang, sehingga menyebabkan rasa percaya dirinya juga kurang. Itu berarti ditingkatkan dulu dari kemampuan anaknya. Ketika ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh anak tersebut,
pasti anak tersebut akan berani. Nah, seperti itu. Bagaimana Bu perasaan Bu Warni setelah melakukan obrolan kali ini? Ya Pak, saya merasa senang ini Pak. Saya merasa tercerahkan atas permasalahan saya nih Pak. Jadi sangat bermanfaat bagi saya untuk merencanakan perbaikan dalam pembelajaran ke depannya supaya saya bisa meningkatkan rasa percaya didik anak didik saya nanti ke depannya, Pak. Oke, selamat Bu Warni, karena tadinya terlihat murung, ternyata perasaan Bu Warni terhadap kekhawatiran anak-anak yang rasa percaya dirinya kurang, dan setelah obrolan ini saya melihat muka Bu Warni itu sudah sedikit tercerahkan, bisa tersenyum. Selamat menjalankan rencana aksi yang sudah tadi Bu Warni rencanakan di semester 2, tentunya Bu, dengan komitmen ya Bu ya, dengan tanggung jawab. Semoga rasa percaya diri anak makin meningkat, tentunya diimbangi dengan kemampuan anak-anak juga. Terima kasih Pak atas obrolan kita kali ini Pak. Sama-sama.